Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku, Didi. Nah, pada video kali ini kita akan bahas tentang Tower of Hanoi, di algoritma pemrograman. Apa sih Tower of Hanoi itu? Nah, jadi kalau kalian lihat di sini ada gambar gerak-gerak ya. Jadi tahu kalau kalian masih ingat permainan waktu kecil kita itu, jadi kan kita ada disediakan 3 tiang. Nah, dari salah satu tiang itu ada disediakan ring ya. Ringnya dari kecil, besar, ada beberapa biasanya isinya 3 biasanya. 3 ring. Nah, dari 3 ring itu kita disuruh teka-teki disuruh gimana caranya memindahkan 3 ring itu dari tiang tiang satu ke tiang 3 tapi harus melalui tiang 2. Nah, itu logiknya dan batasannya adalah tiang ring yang paling kecil harus berada di atas ring yang besar seperti itu. Jadi puzzle seperti itu. Jadi Tower Havana itu kalau kalian lihat apa ya namanya ya, sejarahnya, historinya, sebenarnya kalian bisa lihat cek di Wikipedia ya. Jadi storynya itu aku jelasin sedikit. Jadi intinya ada sebuah jadi di dalam sejarah itu di Hanoi kalau nggak salah ya, itu ada tiang ada tiga tiang di mana tiang itu dari salah satu tiangnya kalau nggak salah ya itu terdapat beberapa puluh ring, ada beberapa ring. Nah, dalam ring itu setiap berapa tahun itu ring itu pasti akan berpindah. Nah, tapi perpindahannya itu ring yang paling besar itu selalu di paling bawah dan ring yang paling kecil selalu di paling atas. Nah, jadi kalau misalkan semua ring ini sudah pindah ke dalam tiang yang terakhir, tiang ketiga, maka bisa dibilang itu adalah akhir dari dunia. Nah, jadi salah satu penemunya ini menemukan bahwa ada tiang yang bergerak seperti itu. Nah, itu asal mulanya kenapa disebut dengan Tower of Hanoi. Jadi juga ditemukan di dalam di kota Hanoi ya kalau nggak salah ya, Vietnam ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi sejarahnya Tower of Hanoi itu ada juga yang bilang adalah Tower of Brahma karena di sejarah Hindu ya. Selanjutnya ada juga disebut dengan Lucas Tower, ini penciptanya. Dan juga disebut dengan sometimes pluralis as tower. Jadi ada yang bilang itu tower biasa aja seperti itu. Sebenarnya dia adalah sebuah game matematik atau puzzle. Nah, di sini nanti aku akan cantumin ya websitenya. Kita bermain game di Tower of Hanoi ini. Nah, jadi di sini jadi sudah aku jelasin juga ya tadi ya. Ada 3 rods atau 3 ring, di mana setiap ring itu memiliki ukuran berbeda-beda dan setiap ring itu harus berpindah dari satu tiang ke tiang lain tapi dengan kondisi yang seperti ini tadi. Nah, seperti itu. Nah, Tower of Hanoi perpindahannya dari satu tiang ke tiang lain itu hanya boleh 1 kali perpindahan. Jadi nggak boleh langsung 2 perpindahan, nggak boleh, 1 perpindahan aja. Nah, jadi aturannya kayak stuck juga, dimana yang paling kecil harus paling atas dan paling besar harus paling bawah, ukuran seperti itu. Nah, kalau misalkan nih ada 3 disk di dalam satu puzzle, dalam satu ini ya, disknya ada 3 nih, kayak gini. Dia mempunyai misal sebanyak 3 disk ya, 3 disk. Kira-kira berapa banyak sih minimal perpindahan yang harus dilakukan dari satu disk ini ke dari tiang 2, 3, 1, 2 dan 3. Nah, itu kita bisa hitung rumusnya. Rumusnya adalah 2 pangkat n minus 1, di mana n itu adalah banyak disknya. Jadi kalau misalkan disknya ada 3, berarti 2 pangkat 3 adalah berapa? 2 kali 2 kali 2, berarti 4 kali 2 8. 8 kurang 1 adalah sebanyak 7. Jadi minimal perpindahan dari situ adalah sebanyak 7 kalau misalkan ada sebanyak 3 gitu. Dan tiangnya pasti 3, nggak mungkin lebih. Jadi seperti itu ya. Nah, ini adalah representasi dari perpindahan Tower of Hanoi kalau misalkan kita punya 3 ya. Nah, ini adalah step-stepnya. Nah, kita bisa lihat stepnya. Ini untuk perpindahan dari satu dari satu tiang ke tiang lain ya, sebanyak 7. Nah, stepnya seperti ini. Perpindahan aja sih baru ini minimal 7. Ini baru perpindahan dari tiang 1 ke tiang 2. Nanti ke tiang 3 kayak gimana? Nanti stepnya bisa kita lihat, kalian lihat sendiri.
sebenarnya ada gamenya, nanti di gamenya itu kalian bisa tahu, oh aku bisa memindahkan ini sebanyak segini ya. Kita lihat gamenya nanti ya. Oke, ini contoh lain lagi, kalau misalkan kita pengen berpindah dari tiang A, misalkan mau dari tiang A ke tiang C, rumusnya seperti ini. Yang pertama, perpindahan dari tiang kecil dulu, dari bukan tiang kecil, dari ring yang paling kecil kita pindahkan ke tiang C. Selanjutnya ring yang paling kecil nomor 2 kita pindahkan ke tiang B. Balik lagi, perpindahan yang ketiga adalah ring yang paling kecil pindahin ke tiang B, di mana tumpukannya seperti ini. Selanjutnya yang terakhir adalah yang keempat adalah ring yang paling besar yang dia ada di tiang A pindahkan ke tiang C. Selanjutnya tiang B yang ring yang paling kecil pindahkan ke tiang A, baru tiang B tadi yang ringnya ada sisanya pindahkan ke tiang C. Selanjutnya tiang A tadi yang paling kecil langsung pindahkan ke situ. Nah, jadi ini sebanyak 7 langkah. Jadi seperti itu. Nah, algoritmanya tadi ya, seperti yang sudah saya jelasin tadi, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalkan nih hanya satu disk ya gampang, tinggal pindahin aja dari satu titik ke satu tiang ke tiang lain, terus seperti itu. Kalau misalkan 2 disk ya tadi kita coba ini langkah-langkahnya. 2 disk berarti kalau satu disk berarti stepnya ada berapa? 2 pangkat 1 minus 1, berarti ada satu step aja langsung berpindah gitu. Tapi kalau 2 disk berarti 2 pangkat 2 minus 1, berarti ada 4 kurang 1 ada 3 step. Nah, jadi seperti itu rumusnya. Kalau misalkan 3 disk kayak gimana ya sudah dibuat aja berapa disk itu. Nah, jadi ini kalau misalkan 2 disk ya berarti stepnya ada minimal 3 untuk destination. Nah, di sini ada yang bilang source to destination-nya ke sini. Tapi juga ke auxiliary-nya boleh, terserah kalau kalian mau pindahin kemana gitu ya. Nah, umumnya jadi seperti ini. Perpindahan satu disk step-stepnya kalau secara umum ya. Kalau kita disknya sebanyak n disk berarti ya rumusnya adalah seperti ini. Move n min disk 1 from source to auxiliary. Jadi source-nya ke auxiliary. Jadi rumusnya di salah satu disknya dari source pindah ke auxiliary dulu. Habis itu dari disk source pindah ke destination. Jadi kayak gitu urutannya. Habis itu dari disk yang ada di auxiliary pindah ke destination. Jadi bolak-balik gitu. Dari sini ke sini. Habis itu dari sini ke sini yang kedua. Habis itu dari ini ke sini. Nah, habis itu balik lagi nanti dari sini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Bolak-balik kayak gitu terus rumusnya seperti itu sih. Tapi boleh nggak kita nggak pakai rumus itu? Boleh, tergantung dari kasusnya nanti ya, dari ring-ringnya jenisnya. Ini untuk algoritmanya. Jadi algoritma itu kita nggak pakai array. Jadi algoritma yang kita pakai adalah rekursif. Baca sendiri ya, step 1, step 2. Nah, ini. Jadi kalau untuk dibikin program, gampangannya seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk websitenya. Jadi kalian bisa lihat nanti websitenya. matheisfun.com Tower of Hanoi HTML. Coba kita lihat ya nanti ya. Jadi gamenya ini. Nah, gamenya simple sebenarnya nih. Jadi gamenya kita disuruh memindahkan. Nah, ini sama kayak gambar tadi. Nah, tadi katanya rumusnya adalah pindah dari disk ke auxiliary dulu. Nah, oke, dari disk ke auxiliary, baru dari ini ke sini. Terus kalau sudah dari auxiliary ke destination. Nah, auxiliary ke destination, baru nanti balik lagi ke sini. Nah, itu dari mana tadi? Berhubung yang source-nya nggak ada, berarti ya kita pindahin yang ke ini aja, dibolak-balik aja, dibalikin ya supaya ini penuh semua. Baru nanti selanjutnya setelah itu dari source ke auxiliary. Nah, bentar, dari source ke auxiliary, dari source ke destination. Berarti ini pindah ke sini. Itu untuk jadi kan fleksibel ya, nggak ada berubah. Bisa dibilang untuk move-nya rumusnya itu nggak baku ya, jadi bisa improvement sendiri, jadi seperti itu. Nah, itu aja sih untuk video kali ini. Jadi itu aja untuk algoritma pemrograman. Mungkin ini video terakhir ya untuk algoritma pemrograman. Jadi kalau ini untuk dasarnya aja. Jadi kalau improvement lain bisa kalian baca di referensi yang sudah aku cantumin ya di deskripsi.
Itu aja sih untuk video kali ini, kurang lebihnya aku mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.